Halo semuanya, kembali lagi di channel BNB. Belajar ngetik bareng. Pada video kali ini, kita akan belajar Excel lagi. Kita akan membahas beberapa rumus, yaitu count, counta, countif, countifs, dan count blank. Langsung saja kita akan belajar rumus ini. Yang pertama, rumus count. Rumus ini berfungsi untuk menghitung sel yang berisi angka. Jadi, jika dalam sebuah sel itu berisi huruf, maka sel itu tidak akan dihitung jika menggunakan rumus ini. Misalnya, kita punya satu kasus, di mana tim HRD ingin mengetahui berapa karyawan yang sudah memiliki nilai KPI. Nah, kita diminta untuk menghitung jumlah karyawan yang mempunyai nilai KPI. Jika kita lihat datanya, nilai KPI di sini adalah sel yang isinya adalah angka. Jadi, kita bisa menggunakan rumus count untuk menghitungnya. Caranya, ketik sama dengan count, kemudian kita blok data nilai KPI, lalu tekan Enter. Dan kita bisa lihat, ada 83 karyawan dari 100 yang mempunyai nilai KPI. Ini berarti ada sekitar 17 karyawan lagi yang masih belum mempunyai nilai KPI karena ada beberapa alasan. Selain sel yang berisi huruf, sel yang kosong juga akan diabaikan dan tidak akan dihitung jika menggunakan rumus count, karena rumus ini hanya akan menghitung sel yang berisi angka saja. Yang kedua, ada rumus counta. Rumus ini sedikit lebih bebas dibanding rumus count, karena dengan rumus ini, kita bisa menghitung sel yang berisi angka dan huruf, tetapi rumus ini juga akan mengabaikan sel yang kosong. Misalnya kita punya beberapa kasus. Manajer ingin memastikan jumlah total karyawan yang datanya sudah terinput di sistem dan berapa karyawan yang memiliki catatan khusus. Dari kasus ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus counta, karena kita diminta untuk menghitung sel yang berisi nama karyawan dan sel yang berisi catatan untuk karyawan. Untuk menggunakan rumus ini, ketik sama dengan counta. Untuk kasus pertama, kita diminta untuk menghitung total karyawan yang sudah terinput. Jadi, kita akan blok rentang nama karyawan. Kemudian, tekan Enter. Dari 100 data karyawan, semuanya sudah berhasil terinput, tanpa ada nama karyawan yang kosong. Kemudian, untuk kasus kedua, ketik rumusnya, lalu kita blok kolom catatan khusus. Tekan Enter. Bisa kita lihat, dari 100 karyawan, ada 53 orang yang mempunyai catatan khusus. Entah itu perlu peningkatan, target tercapai, dan lainnya. Yang ketiga, ada rumus countif. Dengan rumus ini, kita bisa menghitung sel dengan syarat atau ketentuan yang kita inginkan. Misalnya ada sebuah kasus di mana HRD ingin menghitung jumlah karyawan berdasarkan satu kriteria tertentu. Misalnya, berapa karyawan tetap, berapa karyawan yang alpha, atau berapa yang mempunyai grade A. Dengan rumus countif, kita bisa menghitung sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menghitung jumlah karyawan tetap, karyawan kontrak, dan karyawan magang. Caranya, ketik sama dengan countif. Dalam rumus ini, kita perlu mengisi dua bagian, yaitu range dan kriteria. Untuk ketiga kasus ini, kita bisa menggunakan range status karyawan. Kemudian untuk bagian kriteria, kita bisa sesuaikan untuk masing-masing kasus. Misalnya, kita mau menghitung karyawan tetap. Berarti, pada bagian kriteria, kita bisa mengetikkan tetap. Pastikan ada tanda petik di awal dan di akhir kata. Tekan Enter. Di sini kita bisa tahu bahwa dalam perusahaan ini ada 58 karyawan dengan status karyawan tetap. Untuk menghitung jumlah karyawan kontrak dan karyawan magang, sama saja seperti sebelumnya. Tinggal kita ubah saja di bagian kriterianya. Pada kasus lainnya, kita diminta untuk menghitung karyawan yang bolos. Jadi, kita bisa mengetikkan sama dengan countif. Kita blok kolom status kehadiran. Kemudian untuk kriterianya, kita ketikkan alpha, lalu tekan Enter. Bisa kita tahu bahwa ada 15 karyawan yang tidak hadir atau bolos. Selanjutnya, kita diminta untuk menghitung berapa karyawan yang mempunyai grade KPI-nya adalah A. Caranya, ketik sama dengan countif. Kita blok kolom grade KPI, lalu kita isikan A di bagian kriterianya.
lalu enter. Bisa kita tahu bahwa dari seluruh karyawan yang mempunyai grade A hanya ada 11 orang. Kemudian untuk kasus terakhir, kita diminta untuk menghitung karyawan yang mempunyai nilai KPI di atas 80. Caranya, ketik sama dengan COUNTIF, lalu kita blok kolom nilai KPI, kemudian di bagian kriterianya, kita ketikkan simbol lebih dari, kemudian ketik 80. Pastikan kalian menggunakan tanda petik untuk bagian kriteria ini, lalu tekan enter. Sekarang, kita tahu bahwa ada 21 orang yang mempunyai nilai KPI di atas 80. Tetapi, ada satu keterbatasan pada rumus ini. Rumus COUNTIF hanya bisa menggunakan satu kriteria saja. Jika dihadapkan pada sebuah kasus, misalnya kalian harus menghitung berapa karyawan tetap dalam departemen marketing atau berapa karyawan tetap yang hadir, kalian tidak bisa menggunakan rumus COUNTIF, karena rumus ini hanya bisa menggunakan satu kategori saja. Cara untuk mengatasi kendala seperti ini, kita bisa menggunakan rumus COUNTIFs. Rumus ini bisa menggunakan lebih dari satu kategori. Jadi, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita jika kasusnya membutuhkan banyak kriteria. Misalnya kita ada sebuah kasus di mana manajer ingin laporan yang lebih spesifik. Misalnya, berapa karyawan tetap di departemen IT, berapa karyawan kontrak yang alpha atau bolos, atau berapa karyawan HRD yang mempunyai grade A. Kasus-kasus ini punya lebih dari satu kriteria. Jadi kita bisa menggunakan rumus COUNTIFs untuk menyelesaikannya. Untuk kasus pertama, kita diminta untuk menghitung karyawan tetap di departemen IT. Caranya, ketik sama dengan COUNTIFs. Di bagian kriteria range pertama, kita bisa isi kolom status karyawan, dan kita berikan kriteria tetap. Kemudian untuk bagian kriteria range kedua, kita bisa isikan kolom departemen, dan kita beri kriteria IT, lalu tekan enter. Dari hasilnya, kita tahu bahwa ada 7 orang karyawan tetap di departemen IT. Untuk kasus selanjutnya, kita bisa sesuaikan saja dengan keperluan. Selain untuk menghitung sel yang mempunyai data, kita juga bisa menghitung sel yang tidak mempunyai data atau kosong. Kita bisa memanfaatkan rumus COUNTBLANK. Dengan rumus ini, kita bisa menghitung sel yang kosong atau tidak mempunyai data apapun. Misalnya, kita punya kasus di mana kita diminta untuk mengaudit kelengkapan data, seperti berapa karyawan yang belum memiliki nilai KPI, berapa karyawan yang belum ada catatan khusus, atau berapa karyawan tanpa status kehadiran. Untuk penggunaannya, sama seperti rumus count dan counta, kita hanya perlu menyeleksi seluruh kolom yang perlukan saja untuk menghitung berapa sel yang kosong. Misalnya, untuk kasus pertama, kita diminta untuk menghitung karyawan yang belum memiliki nilai KPI. Caranya, ketik sama dengan count blank, lalu kita blok kolom nilai KPI. Lalu tekan enter. Lebih mudah dari rumus lain, karena rumus ini hanya menghitung sel yang kosong saja, tanpa menghitung sel yang ada data di dalamnya. Nah, selamat! Hari ini kita sudah belajar lebih dalam tentang rumus Excel. Di antaranya yaitu count, counta, countif, countifs, dan countblank. Seperti biasa, jika kalian ingin latihan, coba cek link di profil YouTube saya. Kalian bisa dapat file latihan ini secara gratis. Kalian juga bisa akses e-book untuk bisa belajar Excel dari nol sampai mahir. Jika video ini bermanfaat, klik tombol like, dan jika ada pertanyaan tentang Excel, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Akan saya balas berupa teks, atau bahkan saya bisa buatkan videonya dengan lengkap. Dan jika kalian tidak ingin ketinggalan dengan video selanjutnya, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan kalian tidak akan pernah ketinggalan untuk video selanjutnya. See you in the next video. Bye!